Salam, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang sudah menghantarkan kami melewati istirahat kami sepanjang satu malam. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon belas kasihan-Mu, kekuatan-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Galatia 1 ayat 16 itulah yang menjadi renungan sekaligus kekuatan bagi kita melewati sepanjang hari ini. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-15 Paulus menceritakan kesaksiannya bagaimana dia dipanggil atau dipilih oleh Tuhan. Dan pemilihan Tuhan itu adalah merupakan anugerah terbesar baginya. Kita tahu Paulus sebelumnya adalah orang yang menghempang ajaran kekristenan. Ia begitu gigih dan menjadi barisan terdepan melawan perkembangan Injil saat itu. Tapi semuanya berubah seketika lewat suatu peristiwa perjumpaannya dengan Tuhan yang akhirnya memanggil dia menjadi rasulnya. Kadang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja memanggil anak-anaknya. Unik dan ajaib. Dan siapa saja boleh dipakainya jadi alatnya. Bahkan seorang manusia yang penuh dosa sekalipun, yang tidak layak, justru dipilihnya, dipakainya jadi alatnya. Kita tahu Paulus tidak hanya menjadi pemberita Injil semenjak ia mengenal Yesus, tapi ia juga rela menjadi penderita, ambil bahagian sebagaimana Tuhannya dulu menderita untuk keselamatan manusia. Dan itulah kita lihat di dalam teks kita ada beberapa pesan yang indah, yang mana pertama, rasa kebanggaan Paulus menjadi pemberita. Bagaimana ia diperkenan melalui Kristus, dan bagaimana perkenanan Tuhan itu sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa diperkenan menjadi pemberita Injil, dipilih, dipakainya jadi rasulnya. Bahkan kalau kita bandingkan dari ratusan jemaat warga GBKP, hanya sekian ratus atau ribu orang saja yang bisa dipakainya menjadi pertua dan diaken. Tentu itu suatu kebanggaan juga atas perkenan Tuhan. Ya, memang melayani itu juga bukan mesti menjadi pertua dan diaken. Yang kedua, bagaimana Paulus mengatakan juga di sini, dia tidak hanya sebagai pemberita, tapi bagaimana ia juga menjadi penderita oleh karena Injil. Paulus tidak berhenti ketika dipilih menjadi pemberita, tapi ia juga ikut menderita sebagaimana Kristus menderita, sehingga kadang-kadang ia juga dianiaya. Bahkan kita tahu dia sering dipenjarakan. Ia bahkan tak takut kehilangan nyawanya, dan semua itu karena Kristus. Injil harus disampaikan. Dan luar biasa semangat Paulus mengabarkan Injil, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi bagi semua orang. Di dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14 dia mengatakan, sebab aku berhutang mengabarkan Injil bagi semua orang. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita juga mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus dalam pemberitaan Injil. Ada satu cerita tentang seorang bapak
yang mana dia pergi ke suatu pulau, di mana pulau itu adalah pulau yang sangat ditakuti oleh semua orang. Penduduknya masih primitif. Dan pada waktu dia naik kapal menuju ke pulau itu, nahkoda kapal itu mengatakan kepada bapak itu, "Bapak, berhentilah untuk pergi ke sana. Karena selama ini tidak ada orang yang selamat pulang dari sana. Semua orang mati. Karena itu jangan ke sana." Tapi bapak itu dia tetap tegar, kuat dan mengatakan untuk pergi memberitakan Injil ke sana. Dan nahkoda itu bertanya, "Mengapa kamu tidak takut?" Lalu dia mengatakan, "Saya tidak takut kalaupun saya nanti mati. Karena beberapa tahun yang lalu saya mengalami suatu penyakit yang parah. Yang saat itu saya pikir saya sudah meninggalkan dunia ini. Tapi puji Tuhan oleh anugerahnya saya selamat sehat. Karena itulah saya tidak takut lagi akan mati. Dan saya mengabarkan Injil. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Karena itulah membuat saya untuk semangat terus untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Marilah kita juga ikut mengambil bahagian untuk memberitakan Injil, sehingga kita menjadi saksi, menjadi alatnya, sehingga orang lain juga boleh menerima Kristus. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, semangat memberitakan Injil, biarlah itu juga menjadi bahagian kami. Kami diingatkan sebagaimana Paulus juga, bukan hanya menjadi pemberita, tapi juga menjadi penderita. Ikut ambil bahagian. Tuhan pakai kami sepanjang hari ini Bapa, agar kami boleh menjadi alat-Mu untuk memberitakan kerajaan-Mu bagi orang yang belum mengenal Engkau lewat perbuatan-perbuatan cinta kasih kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Cibinong. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang ada di sana, gereja-Mu. Tuhan berkati pelayanan mereka, sehingga dari gereja-Mu juga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan berkati juga semua usaha pekerjaan jemaat-Mu di sana, terutama juga Tuhan dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Demikian juga kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, sukacita, kebahagiaan, sehingga kami juga boleh menyebarkan Injil kerajaan-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami, yang kami naikkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Amin.